Kalau kami ya, karena kita punya komunitas namanya Jurnal Astral. Jurnal Astral itu gimana caranya orang-orang itu indera astralnya aktif sehingga dia lebih peka terhadap lingkungan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, lingkungannya apa? Itu macam-macam. Basically ya yang nggak kelihatan lah ya. Atau kalau Bandung ngaku-ngaku jadi dukun. Hai alumni Plat D, sekarang nuansanya baru nih, kita take-nya di outdoor ya. Mudah-mudahan suaranya nggak bocor. Kebetulan kedatangan teman alumni dari SMA 3 ya Kang ya? SMA 3? Kalau dia 3 beneran, kalau ini 3 huruf. BPI maksudnya. Kang Asari Damang. Pangestu, alhamdulillah. Gimana kegiatannya akhir-akhir ini? Kayaknya masih sibuk banget ya? Hektik. Hektik banget ya? Ya, lagi banyak proyek sih, alhamdulillah. Apa sih yang lagi dikerjain? Apa sih sekarang? Emang Kang Asari teh bentar, belum diperkenalkan loh. Ini Kang Asari sama 3 angkatan berapa Kang? 97. 97. Oh sama ya sama itu ya, 97. Kamu 98. Ya ini 97. Beda tipis lah sama kita ya. Terus ke Kang Asari teh kegiatannya ngapain sih sekarang teh Kang? Kan waktu itu pernah juga ya tampil di podcast ini ya? Iya, pernah sekali diundang. Pernah sekali. Gitu Terus ya. ngebahasnya tentang Waktu itu kita tentang olah nafas dan terapi energi. olah nafas dan terapi energi. Kalau sekarang kita mau ngebahas apa nih? Tadi requestnya tentang astral ya. Nah katanya. itu dia kan kayaknya kalau astral tuh agak-agak spooky gimana gitu ya. Sebenarnya nggak spooky sih gitu, cuman kayak apa sih astral tuh gitu. Oke, ya apa ya? Secara umum sih yang kalau kami ya, karena kita punya komunitas namanya Jurnal Astral. Jurnal Astral itu gimana caranya orang-orang itu indera astralnya aktif sehingga dia lebih peka terhadap lingkungan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, lingkungannya apa? Itu macam-macam. Basically ya yang nggak kelihatan lah ya. Tapi ya nggak spooky amat sih, karena spooky itu hanya sebagian kecil dari dunia astral yang luas ya. Kira-kira gitu. Apakah emang semua orang itu memang mempunyai sukses? Ibaratnya berarti ini kan dilatih untuk bisa gitu. Ya. Apakah semua orang itu punya? Oke, justru konsep dasarnya semua orang punya dan bisa. Oke. Tinggal ada yang mungkin dari kecil lingkungannya itu mengabaikan. Oke. Karena anak kecil udah punya feeling tuh. Cuman kalau lingkungannya mengabaikan, lama-lama dia terbiasa mengabaikan. Akhirnya dia non-aktif lah ya. Di-ignore lah gitu ya. Di-ignore gitu. Nah, melalui Jurnal Astral ini kita men-trigger lagi supaya orang-orang ini semuanya aktif kembali si indera astral sehingga dia bisa semuanya bisa kok pasti. Emang tujuan dari mengaktifkan lagi si indera astralnya itu tuh apa? Tujuannya apa? Tujuan. Oke, kalau tujuan benerannya ya gini. Kita itu kan hidup di dunia yang mungkin kasat mata kayak gini ya. Oke. Kita ngobrol di kopi segala macam. Kita nggak lihat molekulnya seperti apa, pergerakannya seperti apa, kopinya siapa yang petaninya gimana segala macam kan gitu kita nggak lihat ya. Nah idenya kalau kita indera astralnya aktif kita bisa lihat sisi lain dari kehidupan. Bahwa pohon ini pohon, secara fisik begini, tapi mungkin dia cerita sesuatu nggak ke kita. Itu jadi kita lebih punya wawasan yang lebih dalam ya tentang kehidupan. Gitu. Berarti benar-benar kayak kita bisa menguasai untuk bukan hanya berkomunikasi tapi memahami gitu ya, betul. Si alam ini gitu ya. Betul. Emang semua yang ada di alam ini memang berhubungan dengan itu. Oke. Konsepnya simpelnya gini. Kita tuh kan Khalifah fil ard. Ceritanya gitu ya. Berarti kan kita harusnya bisa dong ngerti apa yang kita pimpin tuh butuhnya apa, segala macamnya apa. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ngerti sebetulnya tentang alam udara tuh lagi butuh apa, pohon lagi butuh apa. Semuanya itu sebetulnya ngasih informasi ke kita. Dengan indera astral yang aktif kita bisa peka terhadap itu. Nah, jadi ya tadi kalau ngobrol sama spooky itu cuman nggak sebagian kecil banget gitu. Karena lebih pentingnya sebenarnya kalau kita indera astralnya aktif kita bisa ngerti buat apa sih kita hidup gitu. Bukankah ini yang dicari sama banyak orang lewat ibadah mungkin, lewat apa? Endingnya kita mau jadi apa sih? Apa yang harus kita lakukan selama hidup mungkin 80 tahun, 85 tahun ini apa yang harus saya kejar gitu. Nah, itu jadi bisa tahu lewat indera astral yang aktif kira-kira gitu. Berarti secara tidak langsung kita juga selain berkomunikasi dengan
pencipta kita gitu kan, kita juga bisa komunikasi dengan manusia yang pada umumnya ini, dan juga berkomunikasi dengan alam semesta lah gitu ya. Betul. Oke. Ngerti banget dunia ini sebenarnya apa. Jadi kalau kalau ada kue mah kelihatan toppingnya, dalamnya tuh kayak gimana sih sebetulnya? Itu bisa kita tahu gitu. Rasanya kayak gimana? Nggak cuma lihat doang, nggak cuma di atasnya doang gitu. Nah terus udah gitu gimana cara untuk mengaktifkan si indera astral tersebut? Oke, ini pertanyaan menarik. Pada dasarnya banyak cara untuk mengaktifkan ya. Tiap grup, tiap orang punya cara masing-masing. Ada yang tiba-tiba bisa sendiri dan teman-temannya. Nah kalau kita di Jurnal Astral kebetulan punya sistem teh. Jadi kita memang punya sistem yang membantu setiap orang yang terpisah jaraknya di mana-mana itu bisa kita aktifasi hanya dengan ikut event aja. Apa susah? Sebetulnya enggak juga. Yang diperlukan hanya dia fokus konsentrasi pada saat event itu dan merasakan apa yang dia rasakan sejujur-jujurnya, terus cerita gitu. Nah, ada yang sekali ikut event langsung kelihatan, ada yang bisa tiba-tiba aktif, ada yang memang butuh waktu. Tergantung tadi awalnya dia posisinya seperti apa. Kan ada orang yang skeptis kadang-kadang kan tergoda ya kalau lagi event tuh bertanya-tanya, akhirnya dia sibuk bertanya-tanya padahal cuma merasakan doang gitu. Jadi simpel sih kalau caranya ngerasain doang di event-event yang memang kita udah sediakan fasilitasnya. Emang di event-event tersebut gimana sih cara ngelatihnya tuh diapain? Kenapa tiba-tiba pada saat datang ke event itu ujuk-ujuk bisa tiba-tiba jadi terbuka lah gitu si indranya? Dinaonkeun eta teh. Oke. Nah, kalau dari sisi peserta, ini kan event tuh jangan dianggap kita datang gitu dari berbagai kota atau enggak gitu. Ada sebuah grup Telegram, di sana akan dikasih tahu tanggal segini, jam segini, yang mau ikutan silakan isi polling. Oke. Jadi yang dilakukan cuma isi polling. Oh jam 8 kita siap ya, 5 menit lagi. Teman-teman tinggal duduk, fokus, rasakan apapun itu. Mau merem boleh, bebas lah. Yang penting relax dan rasakan. Nah sebetulnya di balik layar itu setiap yang pulling ceklek gitu, artinya dia bersedia dan itu langsung ke-record sama kita. Oh si A, si B, si C. Saya mungkin ini orang baru masuk grup ya, kita nggak kenal. Tapi begitu dia ada niat untuk ikut, itu kedetek sama tim. Oke. Nah sama tim ini si sinyal-sinyal ini akan ditanda kutip giring lah ya, digiring ke jalur kalau jalan mah jalan tol, jalan tol dikawal segala macam sehingga dia akan bisa selama sekitar 40 menit merasakan. Kalau dia belum aktif sama sekali berarti dia akan mulai diakselerasi, dibuat sensitif segala macam. Kalau dia udah aktif maka tergantung nanti tujuan nih jalan tol kemana nih, misalkan kayak minggu ini kita ada retrace tentang mau lihat sejarah Pajajaran, kerajaan Pajajaran kayak gimana sih gitu. Widih, gitu. Dibawa gitu ke sana, ke alam sana. Jalan tolnya diarahkan ke sana. Wow. Jadi orang-orang yang udah visualnya jalan, itu mah ya kita akan lihat Pajajaran, zaman Pajajaran itu seperti apa, fase-fasenya seperti apa, sampai runtuhnya seperti apa. Waduh, gitu. Ini keren loh ini. Minggu ini, ini keren loh. Kalau minggu kemarin, ini berarti hari apa? Ntar kita lihat. Ini Kamis kan? Ini biasanya Kamis. Kadang-kadang sekarang kalau dulu Sabtu Minggu, kalau dulu Sabtu Minggu, sekarang kadang-kadang suka ngacak-ngacak harinya. Jadi stay tune di grup aja. Nah, grup terus Telegram tuh. Aku mau nanya, berarti kan kayak gitu ya, itu diarahkan misalnya kayak nanti topik minggu ini melihat bagaimana sejarah kerajaan Pajajaran. Nah, kalau misalnya kita kan juga nggak bisa dong nge-handle semua peserta gitu lah ya. Ibaratnya nih tiba-tiba yang mengarahkan dia mungkin bukan energi dari seleng kemana sendiri. Maksudnya gitu. Kalau dibilang gitu? Bisa. Jadi premisnya adalah kita bisa mengendalikan itu pada event perdana kita. Jadi kan Jurnal Astral ini mulainya belum lama ya, baru 1,5 tahun. Pesertanya udah berapa? Pas dulu event pertama perdana yang ikutnya 300 orang. Sekarang kalau di grupnya sih 1.800 ya. Wow. Nah jadi dulu pas event perdana itu yang pot-potan pengurusnya kita tim balik layar, ini gimana nih 300 bisa atau enggak, persis pertanyaan kalau nanti nyasar gimana sekarang. Pas kita coba ternyata sistemnya luar biasa, memang bagi-bagi tugasnya udah bagus gitu ya. Jadi orang-orang ya dijaga banget supaya jangan sampai
keluar dari jalur gitu. Nah, kan kadang-kadang kalau orang baru kan mikirnya ntar saya nggak bisa balik atau apa segala macam. Nah, kalau yang versi astral kita sebetulnya sangat aman karena kita tuh bukan keluar dari tubuh, tapi sebenarnya kita ngelihat ke dalam badan sendiri gitu. Itu berarti vision dari pemikiran kita atau pandangan kita? Oh gini, ini mungkin pada bingung ya. Jadi nanti yang aktif itu 5 sensor tubuh. Touch, penciuman, pendengaran, visual juga, dan feel. Feel juga termasuk. Nah, yang harus diingat adalah tidak semua itu akan visual, dominannya visual. Ada yang tiba-tiba dengar ini, tiba-tiba tahu ini. Aduh kok saya rasa tenang. Itu udah termasuk tuh. Nah, mulai dari situ nanti dia akan akhirnya sempurna, visualnya ada, feel-nya dapet, segala macamnya. Tergantung tiap orang startnya dari mana gitu ya. Nah, itu sih kalau si prosesnya 5 sense itu. Nah, apa yang dia lihat nanti ya tergantung dari tuningnya ya. Tuningnya dia misalkan ya kayak nanti Pajajaran nih, ada yang tiba-tiba masuknya di zaman mananya, ada zaman mananya, itu kita nggak spesifikkan. Pokoknya kamu ya tuningnya kemana, lihat aja gitu. Kira-kira gitu sih. Dan setelah biasanya selesai event itu akhirnya mereka cerita gitu, menceritakan. Dan harus cerita. Kenapa harus cerita? Karena kan kalau kita lihat sendiri itu subjektif banget kan. Yeah. Itu mah kata si Ashari. Iya. Nggak ada yang bisa konfirmasi benar atau enggaknya. Dengan saling bercerita, nanti ternyata saya juga lihat ini loh. Saya lihat ini. Saya lihat ada seorang ini di sini. Lihat dari atas, yang satu lihat dari bawah. Oh iya ternyata. Nah, nanti kalau udah ada irisan-irisan itu, baru oke, ini kemungkinan benar. Tapi kalau yang lihatnya cuma satu, yang dapat informasinya cuma satu, kita simpen dulu. Ini belum ada pembandingnya. Kemungkinan bisa aja dia ngarang gitu. Ya, bisa jadi belum terkonfirmasi. Nah, jadi makanya itulah kita perlu lebih banyak orang supaya makin banyak yang irisannya. Connect ya. Jadi kalau gitu, oke, kita nggak halu nih, gitu ya. Kalau sendiri kan mungkin ya halu mah nggak ada yang bisa konfirmasi ya. Kalau bareng-bareng, oh iya saya nggak kenal dengan dia di kota mana, nggak kenal nggak pernah ketemu, nggak pernah janjian, tapi kok ceritanya sama kan gitu. Nah sekarang aku mau nanya, tadi kan dibilang katanya 5 sense 5 tubuh kita gitu ya. Ada juga katanya yang ngebisikin lah. Bisikin ada. Gimana kalau tiba-tiba yang ngebisikin bukan dari si alam semesta yang baik-baik saja, tapi mungkin dari sesuatu yang tidak baik? Mungkin nggak? Bisa gini, kalau dia retrace sendiri tanpa sistem kita sangat mungkin. Makanya ada SOP di kita teh. Gaya pakai SOP segala. Karena ini kan harus faktor keamanan. Jadi harus ada. Benar. Jadi kalau peserta mah enak, tinggal masuk bis, jalan bisnya, naik kereta, jalan, duduk IO-nya aja. lah yang handle gitu ya. Yang belakang layarnya kan yang udah nyiapin. Misalkan kita mau ke sana harus siap dulu, izin dulu segala macam gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin terjadi itu, makanya kita punya SOP. Satu, kalau benar-benar teman-teman ini perdana, belum pernah ikutan sama sekali, harus ikut event bareng-bareng dulu sekali. Sampai nanti di event itu nanti dia diregister, kayak didaftarin. Energi yang ini punya si A nih, ini timnya kita nih, rombongan jemaah haji yang ini lah, gitu ya. Kloter ini nih, nanti keregister di anggaplah stasiun utama gitu ya. Nah nanti setiap dia mau nge-retrace, misalkan mau ke kota A nih, harus ke stasiun utama dulu, baru ke sana. Nggak boleh langsung ke kota sana. Kalau ke kota sana nanti nggak kena proteksi. Jadi ini sebetulnya setiap orang yang ikut ya dapat jalur lah sebetulnya, dapat jalur yang aman untuk kemana-mana. Jadi kemungkinan kecil untuk kayak begitu tuh dapat bisikannya salah jalur, itu salah ini ya tipis lah ya. Kalau sesuai SOP tidak akan, karena udah diproteksi. Tapi kalau dia mahiwal tuh sakar pesorangan gitunya, wah itu mah ya kita nggak tahu. Kemungkinan ya ada ya. Mungkin, gitu. Nah setelah kalau misalnya akhirnya nih setelah ikut event gitu kan, akhirnya terasah dan si indera astralnya itu muncul. Apa sih kemungkinan selain kita bisa berkomunikasi dengan alam semesta lah ya gitu? Apakah dia tiba-tiba jadi bisa ngelihat ghost gitu, atau tiba-tiba bisa terus udah gitu ngelihat yang seliweran gimana? Gitu? Gini. Oke, siap. Sebelum ke sana, kalau jawaban sederhananya bisa.
ya, tapi tidak tiba-tiba. Tidak, bisa dan bisa mengendalikan. Oke. Itu satu ya kalau jawaban singkatnya. Jawaban rada panjangnya adalah dengan kita takut itu kan sebenarnya karena kita nggak tahu, kita nggak ngerti ini apa. Apakah emang rupanya seperti itu atau dia apa, kita nggak tahu. Kaget awalnya mah ya jadi takut. Dengan makin banyak pengalaman berinteraksi, melihat data segala macam, kita akan lihat bahwa kita sama-sama aja kok dengan mereka. Mereka juga ya tanda kutip manusia biasa lah gitu ya. Kita punya hak tanggung jawab yang sama, punya misi juga. Saatnya ya ini harusnya kolaborasi dong. Ya, kita bisa nggak lihat cuman ghost doang kan, nggak cuman hantu yang versi-versi standar lah ya. Kita bisa Kayak lihat suster ngesot kayak di film-film gitu nggak iya, gitu ya. nggak cuman gitulah. Itu mah iya. itu levelnya rendah sekali tuh kalau yang energi gitu. Kita udah mainnya lebih beda. Yang nanti kan kita akan lihat benar nggak di dunia ini hanya ada manusia yang di bumi? Itu jadi pertanyaan. Bisa nggak kita berkomunikasi dengan entitas-entitas lain yang mungkin beda tempat, beda frekuensi gitu ya? Dari planet ini bisa nggak kita ngobrol gitu? Dan itu semuanya jawabannya via astral. Karena saya pikir mungkin teknologi di beberapa planet gitu ya mungkin ya udah teknologi energi gitu. Jadi ya mereka biasa aja kayak gini. Telepon nggak usah pakai HP, nggak usah pakai kuota. Telepati kayak zaman dulu lagi ya. Karena kalau udah astral mah si A teh ngomong, kita teh tahu omongan dia, Connect gitu. padahal kan jauh-jauhan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya kan menarik ya menurut saya. Ya, belum banyak yang di kita yang mungkin ini belum umum ya, tapi akan jadi lebih umum karena dalam versi jurnal astral membuka akses ke indera astral ini adalah misi kita, sehingga makin banyak orang yang bisa. Nanti mah umum si manggil teteh tuh dalam hati aja gitu, Connect langsung ke oh rasanya. iya ini ada apa nih kan gitu ya, itu mah udah biasa nanti gitu. Walaupun misalnya gini, aku misalnya belum masuk ke event ini gitu ya, belum pernah gitulah masuk ke komunikasi ini. Tiba-tiba terus udah gitu berarti Kang Asari teh bisa ujuk-ujuk klik gitu kan, aku pengen ngobrol sama Lavi nih gitu kan. Ada yang mau disampaikan, kok aku kerasa gitu. Bukankah itu udah banyak banget orang yang begitu kan? Pokoknya saya pengen ketemu si ini nih, nggak tahu kenapa kan gitu ya. Itu kan bagian dari sebetulnya astral sense. Dan nggak harus ikutan jurnal astral untuk itu. Berarti di setiap orang itu intuisi itu sudah ada ya, feeling Tinggal intuisi. kita embrace aja. Oh, oke. Embrace, cuman nanti terjemah. Oh ini apa maksudnya apa? Kenapa sih begini? Dengan makin ini oh iya ternyata maksudnya gini. Gitu. Interaksi ini yang akan membuat kita ngerti kemampuan ini tuh seperti apa. Gitu. Gitulah banyak sih aplikasinya. Berarti memang di setiap manusia itu ada ya kemungkinan kelebihan ya, kemampuan untuk itu ya. Kita punya berarti bukan sense kita bukan hanya 5 tapi 6 berarti kan. Ya. Ada, tapi memang itu tidak diasah lah ya kayak tadi di awal Ya saya bisa bilang minimal 1.800 orang udah membuktikan kok ada. Gitu. Jadi si member itu semuanya membuktikan. Saya sangat yakin minimal 80% iya. Wow. 80% lah gitu. Yang soalnya kita juga Atuh kalau Bandung ngaku-ngaku jadi dukun. ya kalau itu yang gini. Yang kita dapatkan gini ya. Kita ini ada kemampuan nih. Kemampuan itu kan bisa baik atau arah baik, arah positif, arah negatif, gimana pembawaan. Ya. Seharusnya Tapi kan nggak bisa memfilter dong. Ya ini tujuannya untuk baik, tujuannya untuk jelek gitu. Filternya adalah ketika nanti orang tuh ngerti, oke, kamu tuh dapat seperti ini buat apa hidup ini, dan itu ada konsekuensi. Oh. Kan kalau sekarang kan jangan gini nanti, itu kan mungkin baru sebatas pemahaman ya, baru batas informasi ya. Tapi dia belum yakin banget bahwa kamu berbuat jahat, nyatin orang ngedoain orang jahat aja, itu ngebaliknya kayak gimana sih? Kitanya. Kalau orang yang udah selesai sejalan, hati-hati ngomong juga. Karena kita doain jahat itu balik ke kita. Oh. Dan itu nyata bagi kami gitu. Jadi ngomongnya lebih hati-hati kan gitu. Itu sebatas ngomong gitu ya. Jadi dengan memaham, kalau dia udah paham konsekuensinya, ternyata milih buat jahat juga ya udah. Itu Ya, mah terima resikonya sendiri ya gitu. Itu mah kan kita fair aja. Kita kan nggak bisa ngendalin orang ya.
kamu Iya, apalagi dengan 1.800 itu dikendalikan semua juga capek meren ya. Iya, ada yang Kalau kayak energinya malah terkuras meren nguruskan. iya, makanya kita simpel aja ini, kita kasih jalan, kita kasih skill, setelahnya ya itu kan tanggung jawab masing-masing gitu. Semoga pilih yang bener gitu aja. Iya ya. Iya, sebenarnya kayak nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Kayak misalnya gini, ada cerita atau obrolan lah dari orang-orang gitu kan, bahwa orang itu ibaratnya bukan mereka dapat mempunyai kemampuan itu setiap orang, tapi kayak tergantung dari leluhurnya menurunkan atau kayak gitulah gitu. Iya. Itu benar nggak sih? Atau itu hanya sebuah omongan belaka atau gimana gitu? Karena wah ini mah leluhurnya pasti katanya Sakti. orangnya sakti gitu kan, punya ilmu, jadi pasti nurun ke bawahnya gitu. Atau memang semua orang ada tapi ya itu nggak ketahuan atau gimana gitu. Dua-duanya bener teh. Satu ya, konsepnya semua orang ada karena fasilitas Ya, itu ada. Orang-orang yang beruntung bahwa dia tahu track leluhurnya mungkin akan lebih mudah karena satu di lingkungannya, mungkin kalau kita dibesarkan di lingkungan yang sangat akrab dengan astral, dia misalkan ya anak kecilnya tuh lihat bilang, "Mas, saya lihat ini." Nggak langsung di-cut gitu. Tentunya dia akan dari kecil udah menyadari bahwa kemampuan itu oke-oke aja gitu ya. Jadi dia akan berkembang dalam lingkungan yang kondusif. Nah, kalau pertanyaannya, kalau leluhur itu ngaruh nggak ke kita? Leluhur kita itu kan ada hubungan sama kita, kan ada hubungan DNA ya. Iya. Nah, sebetulnya informasi itu ada di DNA itu. Jadi memang benar kalau kita ada hubungan, ada koneksi kuat dengan atasnya lagi, memang ada karena kita DNA ya, bawa DNA itu. Ketika kita retrace, kita sebenarnya retrace DNA kita sendiri. Kita itu sebetulnya apa? Leluhur saya seperti apa? Tugas leluhur yang belum selesai apa? Berarti saya harus ngapain? Lagi gitu. Ada yang bisa lihat 4 ke atas, ada yang terus, sampai ada yang mungkin kalau di kita ada namanya nama Avalon. Nama Avalon itu adalah nama yang emang bawaan DNA awalnya. Bahwa seorang Azhari ini dulunya punya tugas apa sih di dunia ini dalam itu. Itu bisa ditrace. Itu justru misi pertama di JA itu adalah semua orang harus kenal dulu diri kamu tuh siapa. Kalau kamu kenal diri sendiri, maka kamu udah. Itu basicnya ya. Ya, karena ini yang dicari semua orang. Karena kadang-kadang orang ada yang kosong ya. Udah usia sekian nih kok kayaknya hidup gini-gini aja. Sebetulnya saya mau nyari apa sih? Nah, ini yang kita punya jawabannya sebetulnya. Dan itu bukan sesuatu yang susah atau gimana gitu ya. Asal orangnya mau, kita bantu gitu. Ini berarti berhubungan juga dengan kejiwaan seseorang itu ya, bisa membantu untuk misalnya kayak menyembuhkan diri sendiri, traumatis segala macam bisa. Iya, saya punya testimoni yang buat saya pribadi powerful banget ya. Testimoni ini dari anggota ini usianya 65 tahun. Dia bilang, Kang As, saya itu kalau mau tidur saya selalu gelisah. Itu gua banget tuh. Saya nggak tahu besok bisa bangun atau enggak. Jadi kalau dia mau tidur tuh dia ngerasa, aduh kalau saya mati gimana gitu. Kebayang nggak? Gue merinding. Saya ngomongin aja merinding lagi. Tapi setelah saya tahu JA, Kang As, saya tenang karena saya tahu ada setelah kehidupan ini ada seperti apa sih gitu. Dia tenang aja udah karena dia tahu, oh ya setelah ini saya akan begini. Dia ikutan 1 kali doang. Jadi maksudnya di acara pertama dia bisa gitu, dia langsung testimoni kayak gitu. Testimoni cuma singkat banget, tapi bagi saya ini yang salah satu yang powerful. Karena ini akan dicari orang sampai ibadah segala macam gitu. Dia nyari kan ini kan sebetulnya. Gitu. Dan di DJA asal kamu mau kita bantu gitu. Gitu. Ya gitulah. Traumatis ya iya. Ada teman kita namanya, kalau nama Avalonnya Bulvaria. Bulvaria itu dia nggak ketahu kenapa dia kalau lihat air takut. Parno gitu. Parno aja. Ternyata. Jadi nggak pernah mandi atuh. Mungkin air kayak kolam renang kali. Oh ya. Kalau Parno ningali cai, rek ginum oge Parno cai kan tuh nginum-nginum. Tuh mandi-mandi. Ternyata di kehidupan sebelumnya dia itu tenggelam di danau. Oh. Nah, ketika dia tahu, oh ini, dari situlah traumatis tentang airnya dia paham, akhirnya dia biasa lagi gitu. Dulunya tenggelam di danau. Oh, itu bisa ya?
Gitu. Saya mau jadi membernya. Silahkan, tinggal Udah. klik ke Jurnal Astral di Telegram. Jadi ini teh, gue malah mau nanya. Jadi ada dua kan ya, ada si grup apa XHI XHI, sama Jurnal Astral. Nah, yang kalau ini Jurnal Astral. Jurnal Astral, kita kan ngomongin Astral. Kalau ngobrol iya, iya. nafas, XHI. Oh, berarti si Jurnal Astral juga itu memberikan apa namanya ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Gue pikir cuma si di XHI aja gitu. Justru kayak melengkapi teh. Kalau Jurnal Astral gini, XHI itu kan olah nafas ya. Jadi kita badannya minimal sirkulasi anestesi bagus segala macam. Buat ngastral jadi lebih tahan lama. Oh, gitu. Jadi Kalau simbiosis mutualisme lah itu kita ya, ngasih dua power teh ya. bank, Jurnal Astral silakan. Kalau kamu sukanya ngastral silakan. Kalau di XI kan ngasih tenaganya nih, kamu mau terapi boleh, ada terapi, ada MTHI namanya manajemen terapi holistik, itu buat ya fokus mau terapi, itu mau olah nafas terus terapi, nggak ngobrol tentang astral. Kalau yang jurnal astral, ya astral, entah itu mau tracer sejarah, kamu misalkan penulis nih kayak teman kita namanya Kang Yofi. Kang Yofi ini sekarang nulis. Widianto bukan? Bukan. Kita berharap sih para pemusik juga bisa ikutan karena di sana ada musik-musik yang beda ya. Kalau ada musik ya di sana tuh ada kayak apa ya saya bilangnya, kayak katalog mungkin ya, musik-musik yang misalkan buat healing, frekuensinya segini gimana. Gue sering nonton di YouTube. Nah kalau itu bisa, kalau seseorang pemusik bisa akses ke indeks yang ada di astral itu, maka pola ini bisa diterapkan di musik-musik mereka kan, sehingga bisa bikin musik yang bikin orang jadi tenang gitu. Semuanya ada ya, astral ini bisa ngakses, tergantung nanti Anda sebetulnya jalurnya di mana. Kalau orang jalurnya pemusik biasanya dapat info banyak tentang musik, tentang apa. Berarti itu sih musik-musik yang relaksasi apa segala macam, sebenarnya mereka juga udah mengetahui bahwa hubungannya ada kesini juga ya. Kemungkinan besar kalau memang itu benar ya, maksudnya gini, kan ada yang emang cuma copas-copas doang ya, tapi saya lihat banyak yang emang tepat gitu. Contoh kayak film-film aja yang menggambarkan multiverse misalkan, itu ada yang mirip banget. Ini kan ada makhluk ini sebetulnya, gitu ya, kayak reptilian segala macam, itu ada itu sebetulnya di versi astralnya. Gitu. Jadi kalau ada misalkan artis ya bisa ngegambar, aduh dia bisa dapat banyak inspirasi banget. Ini ya bisa ngebantu banyak lah. Ngebantu banyak. Kayaknya memang ya sebenarnya bukan astral tuh bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Karena kan kalau untuk orang awam sepertinya kan astral itu kan berurusan dengan makhluk-makhluk ya, gaib lah gitu ya. Ya makhluk-makhluk yang nggak jelas lah gitu ya, dunia kayak begitulah gitu. Bukan ke situ sebenarnya. Malah kita jarang ketemu gitu karena kan dunia itu gini. Dunia itu bisa dibagi berdasarkan misalkan tempat ya, Bandung, Jakarta, lokasi gitu ya. Tapi dia juga bisa dibagi melalui tingkat energi, frekuensi. Karena kita mainnya di frekuensi yang khusus, kita jarang ketemu nih sama yang serem-serem, yang di pohon gantung-gantung, enggak lah itu mah. Karena dia beda. Misalkan kita di darat nih, kalau itu mah ikan, kan jarang lihat ikan jalan-jalan di. Ini beda jalur lah ibarat namanya. Beda alam gitu. lah. Ya Allah, aku pengen loh, bisa dibukain nggak secara langsung gitu? Atau harus masuk dulu ke event itu? Sebetulnya saya udah ngobrol ini sama teman-teman. Jadi kalau kita bisa pakai event live, kan lebih gampang ya sebenarnya. Ya misalkan live nih, sok siapa yang mau silahkan ikutin. Nanti saya siapin sistemnya. Jadi tim kita udah siap-siap nih. Jam segini pas live dikasih kode, tarik semua. Itu mah bisa banget. Tinggal ya itu harus live, tapi kalau rekaman ya kan kitanya nggak standby ya gitu. Jadi ya kalau mau ikut ya tinggal Telegram itu. Rata-rata seminggu ada 3 kali yang event-event kecilnya. Kalau nanti pengen bareng-bareng ya bisa sih kalau dibantu live ya. Mau lah. Ayo aja. Kan biar saya semakin tahu alam semesta, makin tahu leluhur saya bagaimana. Kenapa kamu nunjuk-nunjuk? Comot? Hah? Ya sekali-sekali kita live. Oh iya. Ayo atuh. Ayo. Hah? Lah timnya kan lagi. Bisa lah. Ambil. Segmen khusus. Kita segmen khusus. Biar langsung testimoni lihatnya apa ya gitu ya. Iya benar sih, benar sih. Ya boleh lah. Siap. Karena kalau gua kan tipe orang sebenarnya dari keluarga ya, bukan tipe yang
percaya akan hal seperti itu skeptik gitu ya. kan. Terus udah gitu kebetulan memang mama juga keturunan Belanda gitu kan. Ya mana sih percaya kayak gitu-gitu, Ya, kayaknya enggak lah. so. Kalau gue ngelihat tuh orang Indonesia gitu ya, yaitu yang paham, yang mengerti dan memahami bahwa ada. Bagi nyokap gue mah yang kayak gitu tuh apa sih gitu. So. Nah, turunan penjajah. Nggak ada Belanda Kolonial. nggak pinter lu. Nggak ada Belanda nggak pinter lu. Sia. Mondoyot bangkurna ih. Nah, berarti nah kalau sementara dari keluarga papa itu keluarga Garut, Majalaya itulah ya yang Ya, memang Galuh. Sunda lah gitu kan. Ada juga Jawanya. Mungkin zamannya dulu mungkin dari leluhur-leluhur aku tuh mungkin ada lah yang ya ibaratnya mah pintar lah gitu, ilmunya ada di situ gitu. Cuman kebetulan memang bokap juga yang bukan mengerti Ya, hal-hal ya, seperti ya, ya. ini gitu. Ya. Jadi tidak diturunkan, apalagi kami anak-anaknya perempuan semua, nggak ada anak cowok. Cuman ada beberapa kali gitu, gue tuh suka ngerasa yang ini apa sih gitu. Terus bedanya lagi kalau gue ada ngerasa ada sesuatu gitu ya, sok terap Ada, dulu. ya, Jadi gini, ya. kan punya asam lambung nih. Terap asam lambung sama terap teh naon tuh bahasa Indonesia tanya Sendawa. Nah, si sendawanya tuh ujuk-ujuk yang Beda. keluar gitu. Gue bilang apa sih ini gitu. Terus kadang-kadang tuh suka jadi nggak enak gitu. So. Nah, menurut teman-teman yang memang paham, banyak memang adalah kelebihan gitu. Cuman mungkin dia itu tidak diasah dan tidak Ya, dipelajari gitu kan. Ya. Gue pikir-pikir kalau misalnya memang ini bisa, ya kenapa enggak kita asah gitu ya. loh. Siapa tahu kan gitu kan, gue bisa ngobrol sama pohon-pohon lagi punya tanaman di rumah, punya hewan. Siapa tahu bisa ngobrol gitu. Ya. Ya kan? Bisa. Membantu, bener gak sih? Betul. Jadi sebetulnya teh kalau kita gini, pertama kalau kita amati sebetulnya bumi ini sedang dalam fase kebangkitan spiritual. Jadi nggak di Indonesia aja, di berbagai negara pun orang-orang yang udah concern spiritualitas lagi muncul nih, lagi muncul. Karena memang zamannya memang sedang menuju ke yang kita sebut dengan zaman terang. Ada zaman gelap, ada zaman terang. Iya. Apa buat ngebedainnya gampang. Ketika zaman itu gelap, maka kan orang kalau melihat butuh cahaya ya. Iya. Ada orang yang membawa cahaya. Makanya disebut para nabi itu pembawa cahaya. Yang nanti menunjukkan ini loh ada ini loh ada ini. Itu zaman terang harus ada yang nunjukin. Kalau zaman gelap ya. Kalau zaman terang itu semua udah bisa lihat. Nah, kami itu punya misi untuk mengantarkan membuka ke zaman terang. Sehingga nanti kita ngobrol nggak kayak bingung lagi kayak misalkan ngobrol sama teteh gitu. Ini kan kayak ada insight-insight baru yang belum tahu ya, atau pemirsa mungkin, oh gitu ternyata gitu. Nanti mah kita udah memang itu dunia kita gitu. Bahwa itu pohon berbicara emang pohon berbicara, nggak aneh lagi. Mau dianggap si gandung gelo gitu ya. Nanti mah orang yang nggak bisa yang ngomong naon sih ya. Itu. Apakah itu 100 tahun lagi, 60 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi salah satu misi dari Jurnal Astra adalah tadi astrosensus orang-orang itu sedunia pengennya gitu ya. Makanya kita ada grup yang khusus pakai bahasa Inggris kalau sekarang ya. Kita lagi cari yang teman-teman dan kita lagi cari koneksi di berbagai negara. Karena kita punya akses ini bisa loh diakses tidak terbatas bahasa. Karena udah bahasa telepati kan ya. Ini universal lah gitu ya. Banget. Kalau ada yogi apa yang biasa yoga, meditasi mau di-enhance. Yuk meditasinya sekalian. Kita punya cara nih. Oh, ada yang nyambung ke situ juga. Kan sebetulnya meditasi larinya kan Iya, benar. Interpelasi diri juga. Iya. Ini satu stepnya kita bantu gitu. Kalau mau nyoba boleh, ayo. Kelompok meditasi, pengajian mungkin yang pengen tahu mungkin teman-teman yang mendalami sufi pengen tahu gitu ya. Ayo kita kasih ini fasilitas free semuanya. Kayak tinggal tektokan, kita bantu. Pengennya gimana kita bisa supportnya gitu. Nah sehingga ya tadi makin banyak orang berbagai negara, lintas negara gitu aktif ya sedikit lah membuka ke zaman terang itu. Mungkin generasi berikutnya lebih besar lagi, bisa lagi. Nanti mah nggak aneh, Nah, pertanyaan terakhir nih Kang. Siap.
bertolak belakang nggak sih dengan agama? Nah, ini Ya kan, ini kita nggak bisa hanya menutup dari sisi ini aja lah gitu ya, bahwa keterkaitan hubungan kita juga dengan agama gitu itu kan kuat gitu. Nah, apakah memang ini bertolak belakang atau memang sebenarnya nggak ada masalah sih gitu? Oke. Kalau masalah persepsi aja kalau saya ya. Kalau lihatnya gini, izinkan saya memperlihatkan persepsi saya gitu ya. Ya. Ketika kita sholat misalkan, kan mungkin yang standar kita pelajari bacaannya, rukunnya, kehusyuannya gitu ya. Khusyuk itu seperti apa kan gitu ya. Ketika kita paham bahwa kita itu pemahaman kita lebih dalam tentang Sang Pencipta misal, tentunya ketika sholat bobotnya beda dong. Oh. Begitu ngobrol Allahu Akbar itu apa? Kan kita ikatan batinnya semakin. Karena kita ngerti. Ternyata Allah, bumi ini luas, nggak cuman Bandung, nggak cuman bumi, nggak cuman planet aja. Karena kami sudah lihat itu Bima Sakti itu ada hubungan sama, kita bisa lihat kebesarannya galaksi itu seperti apa. Bukankah ketika ngomong Allahu Akbar dengan paham tentang itu dapat gitu, khususnya lebih gampang lah. Itu sekilasnya paham. Karena kita udah bersaksi emang besar kok kuasamu ya Allah gitu ya. Sistem dunia itu nggak cuma gini, ada sistem energi. Kita minum nih, ini kopi nih. Sebetulnya ini kan transfer energi. Bagaimana kopi ini transfer energi ke badan kita. Kenapa sih kalau orang yang nanam kopinya dulu misalkan saya nanam kopi ini sambil kesel gitu ya, atau misalkan ada kecurangan ketika penjualan kopi misalkan ya, bibit kopi, kan energi negatifnya masuk ke sini. Itulah kenapa kita perlu bismillah. Iya. Kenapa kita memurnikan kembali? Karena siapa tahu di kopi ini ada energi-energi yang masuk ke badan itu malah bisa jelek. Makanya kita wajib berdoa. Bukankah dengan pemahaman itu ketika kita berdoa lebih dalam, tidak sebatas Allahumma barik lana bread gitu ya? Iya. Kan nggak gitu. Jadi bismillahnya aja jadi powerful ya. Dengan ucapan bismillah atau Allahu Akbar aja itu bisa benar-benar kita memahaminya tuh benar-benar luar dalam lah ya. Ya, Walaupun ya sepaham-pahamnya kita kan masih ujung kuku juga kan. Ya. Tapi minimal ujung kukunya lebih lah gitu. Itu kan hanya milik Allah ya. Gede banget soalnya. Pemahaman dalam banget kan. Nah, bukankah itu yang semua orang cari kan gitu? Iya benar. Itu kan banyaknya, kata saya ketika kita beribadah kan dalamnya harus, ibadah itu kan yang kerja hati, yang kerja dalam gitu ya. Nah ini yang bisa jadi ngebantu banget gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan bertentangan kan dengan agama, saya pikir ini justru bisa jadi cara kita semua lebih khusyuk, mesra gitu dalam memahami agama itu seperti apa gitu. Oke. Ada reading saya juga. Percakapan yang sangat menarik loh ini loh. Ya sebenarnya kalau kita ngobrol lebih dalam ini sebenarnya pasti akan takes time banget ya. Oh iya. Ya yang pasti sih sebenarnya ya alumni Plat D, bahwa yang namanya jurnal astral itu nggak selalu harus menakutkan. Bukan yang berarti hanya sekitaran si hantu-hantu apalah segala macam itu ya. Kita bukan konten kreator yang nyari sensasi. Si Ghostbuster itulah gitu ya. Tiba-tiba itu di sana ada apa? Bukan yang kayak gitu ya. Tapi lebih kayak pemahaman untuk kita bisa lebih berkomunikasi dengan alam semesta, dengan Maha Penciptanya gitu kan. Dan memang kita juga jadi bisa memahami diri kita tuh seperti apa gitu kan. Ya secara garis besar sih sebenarnya ini positif lah. Karena memang tujuan kita juga ini buat positif, tapi jangan sampai disalahartikan. Ikutan jurnal astral tiba-tiba gue hanya pengen bikin orang itu itu nggak bisa begitulah, jangan ya. Semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Ya udah tuh kalau gitu Kang, ini berhubung sudah waktunya jam segini. Siap. Ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Gue pengen minggu depan nih ya, kita punya konsep untuk before and after ya. Kan sekarang kan before nih. After nanti kita testimoni dari gua gitu. Lucu kali ya? Iya, benar. Ya udah, siap. atur nuhun ya Kang Asari ya. Thank you alumni Plat D, ketemu lagi ya. Next. Bye.